Dan di sini NATO agak samar-samar. Tetapi jika Anda melihat dokumen-dokumennya dengan cermat, dan saya telah melihatnya dengan sangat cermat, maka dikatakan bahwa tentu saja populasi asing menjadi target perang kognitif. Di sini, kita ingin mengendalikan narasi musuh, tetapi juga populasi kita sendiri. Dan kemudian Anda menyadari bahwa ada program yang memiliki aspek pertahanan dan serangan, populasi asing dan populasi sendiri. Dan kemudian menjadi jelas betapa radikal dan menyeluruhnya teknik manipulasi ini. Juga diinterpretasikan dan ditafsirkan oleh NATO, setiap orang, setiap saat dilihat sebagai pusat dari perang psikologis yang sangat manipulatif ini, dengan tujuan yang dinyatakan untuk dapat meretas pikiran mereka. Begitulah yang tertulis secara harfiah dalam dokumen-dokumen tersebut. Halo zusammen, hier ist wieder Pascal auf Deutsch, denn ich rede... Halo semuanya, ini Pascal lagi dalam bahasa Jerman. Karena hari ini saya berbicara dengan Dr. Jonas Tögel, seorang peneliti di Institut Psikologi Universitas Regensburg di Jerman. Dr. Tögel telah lama meneliti tentang soft power, motivasi, dan propaganda, dan sering menulis buku-buku terlaris, termasuk Perang Kognitif, Teknik Manipulasi Terbaru sebagai Senjata NATO, dan yang baru saja terbit, Permainan Perang, Bagaimana NATO dan Pentagon mensimulasikan penghancuran Eropa. Ismi net de madel guapik ismi, isme bad. Dr. Tögel Lamat, it's a chair. Lieber Herr Dr. Tögel, schön, dass Sie da sind. Bapak Dr. Tögel, terima kasih atas undisannya. Die beiden Bücher, die Sie geschrieben haben, sind faszinierend. Kedua buku yang Anda tulis sangat menarik. Dan Anda juga mengatakan kepada saya dalam percakapan sebelumnya, bahwa buku-buku tersebut dibangun secara logis satu sama lain. Sekarang kita ingin membahas secara singkat buku pertama, Perang Kognitif. Bisakah Anda menceritakan secara umum tentang apa itu perang kognitif? Bagaimana NATO bekerja dengannya? Dan apa yang harus kita ketahui tentang hal itu? Was sollten wir unbedingt darüber wissen? Jadi, jika saya menjelaskan perang kognitif dalam satu kalimat, saya akan mengatakan bahwa perang kognitif adalah bentuk manipulasi paling maju yang ada saat ini. Dengan itu, saya sudah memahami banyak hal. Itu adalah kalimat yang sangat ringkas, dan itu bukan berasal dari saya, melainkan dari Marie-Pierre Raymond. Dia adalah seorang ahli pertahanan Kanada, dan dia mengucapkan kalimat ini dalam konteks sebuah kompetisi inovasi tentang perang kognitif yang diumumkan oleh NATO pada tahun 2021. Artinya, kita berurusan dengan perang kognitif sebagai program resmi NATO yang ada sejak 2020 atau 2021, dan itu hanyalah sebuah program yang merupakan istilah umum untuk perang psikologis. Itu sudah ada sebelumnya. Perang informasi sudah ada sebelumnya. Propaganda perang juga sudah ada sebelumnya. Perang kognitif sebenarnya mencakup semua subdisiplin ini sebagai istilah umum. Ini menggabungkan semua teknik manipulasi yang sudah kita miliki, memperuncing semuanya lagi, dan juga melihat bagaimana manipulasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Dan sekarang kita bisa bertanya, tunggu sebentar, mengapa perang psikologis? Mengapa perang kognitif? Mengapa pikiran perasaan kita menjadi bagian dari perang? Militer berperang dengan tank, kapal, dan pesawat. Di sini saya harus mengatakan bahwa perbedaan antara kekuatan keras dan kekuatan lunak sangat penting. Jika kita singgung secara singkat, kekuatan keras adalah kekuatan militer. Itu adalah tank, kapal, dan pesawat. Untuk itu, NATO menetapkan medan perang untuk dirinya sendiri, di laut, di darat, dan di udara. Di tempat-tempat tersebut, senjata kekuatan keras digunakan untuk bertempur. Dan kemudian kita memiliki medan perang baru, yaitu luar angkasa sejak 2019. Kita memiliki internet sejak 2016. Artinya kita memiliki 5 medan perang ini yang sudah ada dan di mana pertempuran sudah berlangsung. Dan sekarang dikatakan ada pergeseran makna dari kekuatan keras ini, dari kekerasan militer menuju kekuatan lunak. Dan kekuatan lunak ini ada dengan pengetahuan dan perasaan kita. Dengan sebuah contoh dijelaskan. Jika saya mengatakan
bagaimana kita bisa membuat perbedaan ini begitu nyata? Maka saya akan mengatakan, pikirkan tentang alegori gua dari Plato. Itu adalah jika kita menggambarkannya secara singkat. Mungkin kita juga bisa menampilkan gambar di sini. Tetapi terlihat, orang-orang terjebak di bawah dalam sebuah gua, dan mereka mendapatkan bayangan palsu yang diproyeksikan ke dinding. Dan pertanyaannya adalah, is this man sembinaing may bawasan duitenheim ki? Nemo saya tekort yunas ka kurkas. At saya akan mengatakan, saya memasang rantai pada orang-orang. Mungkin si memablang the tepi haidi, agar tidak bisa ikat. Fußfesseln an, was sie da nicht rauskennen. Dann spüren sie aber diesen Zwang, sie werden immer rebelliert. Kemudian mereka merasakan paksaan ini. Mereka akan selalu memberontak. Mungkin mereka akan memotong, entah bagaimana membuat sesuatu, dan mencoba melepaskan belenggu ini untuk memotong dan mencapai jalan ke atas. Dan dengan soft power, saya melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Saya memiliki ilusi yang diproyeksikan ke dinding. Mereka terpaku pada cerita yang diceritakan kepada mereka. Ini seperti film yang diputar di dinding di depan mereka. Namai punya bertin kerjebak, tapi dapat seidiwan pesan oleh ilusi yang mereka. Mereka dipengaruhi oleh teknik soft power ini, jika mencahnya ke tingkat psikologis. Ini adalah teknik berhagam tab emikian ipors demi pema itu tengah menyadasnya. So beeinflussen, dass wir es gar nicht mitbekommen. Wir haben keinen Widerstand dagegen. Deswegen eben dieses Soft Power. Kami tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Ini adalah teknik soft power. Dan tentu saja teknik ini selalu ada dalam peperangan. Tetapi sekarang menjadi semakin penting, karena NATO sebenarnya telah menyadari bahwa pikiran dan perasaan manusia adalah kunci dari bentuk baru peperangan, yaitu peperangan kognitif. Oleh karena itu, secara logis akan muncul medan perang baru, medan perang ke-6 NATO, selain 5 yang sudah ada, dan medan perang ini adalah manusia itu sendiri. Di sini kita bisa mencadari kembali radikalisme dari program ini. Medan perang ini akan disebut human domain atau cognitive domain. Wird heißen Human Domain oder Cognitive Domain, da läuft die Diskussion gerade noch, ist noch nicht entschieden. Diskusi ini masih berlangsung, belum diputuskan. Jadi, baik seluruh manusia atau hanya dalam tanda kutip, pikiran dan perasaan kita, kognisi kita yang menjadi pusat dari peperangan ini. Tapi kita juga melihat, ini adalah program yang sangat radikal. Ini mengejar tujuan yang dinyatakan, sebenarnya untuk bisa meretas pikiran kita seperti komputer. Dan teknik soft power ini akan menjadi semakin penting di masa depan. Peperangan kognitif sebagai program resmi NATO, menyebabkan Mendigels, itu made into pass in a need to messing in global. Die Gedanken und Gefühle, der läuft global. Diese Soft Power Techniken werden natürlich nicht nur von der NATO eingesetzt. Teknik soft power ini tentu saja tidak hanya digunakan oleh NATO. Kami memiliki program serupa dari Rusia. Kami memiliki program serupa dari China, seperti reflexive control atau free warfare. Dan tentu saja, negara-negara lain juga memiliki program manipulasi mereka sendiri. Artinya, kita sudah menghadapi pertarungan global untuk pikiran dan perasaan kita. Saya katakan, penting untuk memberikan pemahaman bahwa orang-orang mengerti bahwa pikiran dan perasaan mereka diperjuangkan setiap hari dengan senjata manipulasi paling modern. Dan itulah sebabnya kita harus membicarakannya. Saya sepenuhnya setuju dengan Anda dan senang bahwa Anda sekarang memiliki penelitian tentang hal itu. Namun, ini sebenarnya kontraintuitif. Karena medan perang lainnya dianggap sebagai perang melawan musuh. Tetapi perang kognitif ini, seperti yang saya pahami, terutama ditujukan ke dalam. Atau, apakah itu juga ditujukan keluar kepada populasi musuh atau musuh-musuh? Dan apa perbedaannya dengan diplomasi publik? Terutama dalam studi diplomasi, dimitiya orang bersaing dan pengasam populasi negara lain, dan kamu membuat pemberontakan Ethiopia. Namun, ini juga temukan penelitian yang sudah lama ada dalam diplomasi. Bagaimana perang kognitif berbeda dari itu? Wie unterscheidet sich die kognitive Kriegsführung davon? Also, zunächst mal die Begriffe, die Sie... Jadi pertama-tama saya berterima kasih atas istilah-istilah yang Anda sebutkan. Tentu saja, istilah-istilah tersebut bisa ditambahkan. Ada juga diplomasi budaya, diplomasi publik, hubungan masyarakat, perang informasi, perang psikologis, propaganda, iklan, diplomasi, dan sebagainya. Ada sangat-sangat banyak istilah. Seperti ada kekacauan istilah yang kita hadapi.
Saya masih mengikuti aliran pemikiran Profesor Kubat yang mengatakan bahwa kita harus mendefinisikan kembali istilah-istilah tersebut dengan tepat. Saya katakan bahwa untuk memahami apa yang terjadi dengan kekacauan istilah ini, konsep soft power sangatlah penting. Semua istilah ini, dengan satu atau lain cara, bergantung pada teknik soft power ini, pada senjata pengaruh menurut Cialdini, yang seringkali tidak kita sadari. Pertarungan untuk perasaan kita ini terus berlanjut. Dan pertanyaan menarik yang tentu saja Anda ajukan sekarang, dan ini juga dalam perang kognitif. Anda menyadari keduanya dibahas berbagai aspek ini. Pertama-tama pertanyaannya, apakah perang kognitif sebenarnya pertahanan atau serangan? Dan tentu saja, militer selalu menjualnya seperti ini. Ya, musuh melakukannya. Kita berada di pusat perang psikologis atau kognitif Rusia. Kita semua berada di pusat perang kognitif Tiongkok. Dan dari sudut pandang militer, tentu saja dapat dimengerti bahwa kita mengatakan, melawan perjuangan ini, untuk pikiran dan perasaan kita, populasi kita yang sedang berlangsung di sini, kita harus melindungi diri kita sendiri. Kita harus melindungi populasi kita agar tidak memiliki pemikiran yang salah. Karena musuh berusaha, bisa dikatakan, untuk mengontrol narasi-narasi ini. Dan pada saat yang sama dikatakan, ya, serangan juga tidak buruk. Jadi jika seseorang misalnya membuat populasi asing menggulingkan presiden mereka sendiri, maka tidak perlu lagi melakukan intervensi militer di negara tersebut, karena tujuan politiknya tercapai dengan cara yang lembut ini. Dan dengan demikian, perang kognitif di sini sudah bersifat dua sisi. Ini adalah pertahanan dan ini adalah serangan. Dan sekarang pertanyaan menarik lainnya yang Anda ajukan. Dan saya juga berpikir, NATO tentu saja sudah menyadari bahwa mereka bergerak di atas es yang sangat tipis. Karena mereka tahu persis bahwa di beberapa negara adalah ilegal bagi militer atau pemerintah untuk mempengaruhi psikologis populasi mereka sendiri. Itu dilarang. Saya sudah berbicara dengan para ahli hukum. Saya sebenarnya berpikir, misalnya di Jerman, pemerintah tidak boleh membuat kampanye iklan manipulatif yang didasarkan pada psikologi. Mereka hanya boleh memberikan informasi. Dan ketika saya berkata, tunggu sebentar, tapi bagaimana dengan kampanye iklan selama Corona Delele yang sangat emosional, maka kita mengatakan, ya, itu benar, itu sebenarnya dilarang. Namun, mereka benar-benar pergi dengan hakim atau juga dengan Profesor Dalela yang sepanjang waktu menulis laporan yang mengatakan, oke, yang memiliki begitu banyak pekerjaan selama masa corona. Topik ini hampir terlalu banyak bagi kami. Itu juga harus diperhatikan, tetapi saat ini kami tidak bisa mengurusnya. Namun, agar jelas, poin ini, siapa yang berada di pusat, itu juga tentu saja merupakan pertanyaan hukum yang sangat menarik. Dan di sini NATO agak samar-samar, tetapi jika Anda melihat dokumen-dokumen dengan cermat, dan saya telah melihatnya dengan sangat cermat, maka dikatakan bahwa tentu saja populasi asing menjadi target perang kognitif. Di sini kita ingin mengendalikan narasi musuh, tetapi juga populasi kita sendiri. Dan kemudian Anda menyadari bahwa ada program yang memiliki aspek pertahanan dan serangan, populasi asing, dan populasi sendiri. Dan kemudian menjadi jelas betapa radikal dan menyeluruhnya teknik manipulasi ini juga diinterpretasikan dan diterapkan oleh NATO. Setiap orang berada di pusat perang psikologis yang sangat manipulatif ini setiap saat dengan tujuan yang dinyatakan untuk dapat meretas pikiran mereka. Itu tertulis secara harfiah dalam dokumen-dokumen tersebut. Siapa yang menulis hal semacam ini? Saya hanya bertanya-tanya sekarang, karena ini memang sudah licik. Orang-orang yang menulis ini pasti menyadari bahwa kita sedang membahas bagaimana memanipulasi penduduk kita sendiri. Jadi, jelas itulah yang sedang dibicarakan. Dan mungkin juga pertanyaannya, seberapa jauh ini kembali ke masa lalu? Dalam psikologi, kita tahu Edward Bernays, keponakan saya kira dari Sigmund Freud, yang juga mulai menafsirkan ulang wawasan Freud untuk PR. Dan bahwa ini juga sedikit kembali ke Perang Dunia II, juga pengetahuan tentang itu dan penggunaannya. Seberapa jauh ini kembali ke masa lalu? Apa perang kognitif adalah sesuatu yang baru atau hanya istilah terbaru untuk ide lama?
der neueste Schrei, wie man jetzt eine alte Idee nennt? Es ist auf jeden Fall beides. Also natürlich ist Ini tentu saja keduanya. Jadi, seperti yang Anda katakan dengan benar, perang kognitif ini tidak muncul begitu saja dari kemarin ke hari ini. Dan tiba-tiba pada tahun 2020, militer menyadari bahwa psikologi tingkat tinggi juga penting. Dan kita sekarang membutuhkan propaganda perang. Dan sebelumnya itu sama sekali tidak ada, melainkan memiliki sejarah panjang. Kita bisa kembali ke asal-usulnya. Seperti yang terlihat dalam buku, ini sudah ada sejak Perang Dunia Pertama. Itu adalah, jika bisa dikatakan, dosa besar propaganda. Kita harus menyadari bahwa sekitar 17 juta orang meninggal dalam Perang Dunia Pertama. Dan ini adalah pelajaran penting dan menyakitkan ketika kita berurusan dengan propaganda, bahwa pada dasarnya, orang tidak pernah secara spontan mulai saling membunuh dalam kelompok besar. Karena mereka memiliki kebencian yang begitu besar satu sama lain, melainkan have a smorgasbord to small and blijven. Hass, den muss man zuerst mal einpflanzen. Man muss zunächst mal die Gedanken und Gefühle mit Propaganda. Pertama-tama, kita harus meracuni pikiran dan perasaan dengan propaganda. Pada Perang Dunia Pertama, hal ini dilakukan dengan sangat efisien. Semua negara yang terlibat dalam perang memiliki komisi propaganda mereka sendiri. Mereka tentu saja menggunakan media massa saat itu, yaitu surat kabar, dan pada saat yang sama menggunakan pengetahuan dan psikologi untuk meracuni pikiran dan perasaan orang-orang. Sebuah pertumpahan darah yang luar biasa terjadi saat itu. Dan ini tentu saja merupakan kesempatan bagi industri hubungan masyarakat yang masih sangat muda, termasuk Edward Bernays, Walter Lippmann, Carl Boyer, dan lain-lain pada masa itu, juga George Creel di AS yang memimpin komisi propaganda terkenal, Komisi Creel. Der Creel Commission einfach geleitet hat. Es war schon so ein Aufwachmoment, dass man gesehen hat, es ist Itu sudah seperti momen kebangkitan, ketika kita melihat ini benar-benar gila, kan apa yang kita miliki sekarang dengan kemungkinan baru ini sebagai alat kekuasaan. Dan yang terjadi adalah media massa yang sebelumnya tidak ada dalam sejarah, koran pada waktu itu, kemudian radio muncul lalu kita memiliki televisi dan sebagainya. Dan psikologi, yaitu ilmu empiris, ilmu sosial, pengetahuan tentang jiwa manusia, keduanya digabungkan dan sudah 120 tahun yang lalu menghasilkan koktail berbahaya dari manipulasi yang sangat efisien. Dan hari ini tentu saja itu semakin memuncak. Penelitian psikologis telah membuat kemajuan. Hari ini kita tidak hanya memiliki koran, kita tidak hanya memiliki televisi, kita tidak hanya memiliki radio, tetapi kita juga memiliki internet. das Radio, sondern wir haben eben auch das Internet. Jeder Mensch verbringt im Schnitt, jeder Erwachsene. Setiap orang dewasa di seluruh dunia menghabiskan rata-rata sekitar 7 jam per hari di internet. Artinya, jika kita kembali ke alegori Gua Plato, sebenarnya ini adalah ilusi yang diproyeksikan ke dinding sepanjang waktu. Ini adalah gambar-gambar yang kita gunakan untuk membangun dunia kita. Artinya, kita tidak bisa bersama-sama pergi ke Rusia, lalu ke China, kemudian melihat apa yang terjadi di AS, dan membentuk gambaran di tempat. Dan neng disenkedingentum ausismord et frantara. Akibatnya, dengan konsumsi siswa yang sangat tinggi dan pengetahuan sangat canggih, serta rinci dan psikologi manusia, Narita Impruncing Cocktail ini. Haben wir diesen Cocktail einfach nochmal zugespitzt und wir haben so modernste Manipulationstechniken. Dan kita memiliki teknik manipulasi paling modern yang belum pernah ada dalam sejarah. Sekarang kita bisa membahas teknologi masa depan, seperti nanorobot, human autonomy teaming. Ini adalah teknologi yang menjadi antarmuka penelitian saat ini, yang sedang dikerjakan, di mana kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya sudah ada, apa yang belum ada, apa yang merupakan penelitian militer rahasia. Tetapi secara sederhana jika kita merangkumnya, propaganda ini yang selalu ada, Nemyam Manis, Noverjam, dan itu Steftik Threm. Adalah perang kognitif. Das ist die kognitive Kriegsführung. Wie funktioniert das in freien Bagaimana cara kerjanya di masyarakat bebas? Deutschland? Jerman, Swiss, Jepang, AS, di mana kita berasumsi bahwa media, baiklah, mungkin mereka memiliki tugas negara, mungkin mereka juga memiliki kecenderungan tertentu, kiri, kanan, apapun itu, tetapi mereka tidak langsung dikendalikan oleh markas NATO di Brussel. Kita sekarang juga tahu dari Noam Chomsky bahwa dia telah menggambarkan mekanisme, tetapi bagaimana sebenarnya perang kognitif ini dilaksanakan secara praktis oleh NATO? Atau apa rencana untuk melaksananya secara praktis? Eigentlich umgesetzt oder was sind die Pläne, um sie praktisch umzusetzen?
Das ist echt eine gute Frage, weil natürlich die Dinge jetzt nicht so Itu benar-benar pertanyaan yang bagus, karena tentu saja hal-hal tersebut sekarang tidak dikomunikasikan secara terbuka. Ada penelitian tentang hal ini dari waktu ke waktu dan memang masih banyak penelitian yang diperlukan. Ada sebuah studi dari Left Group di Parlemen Eropa yang keluar 2 atau 3 tahun yang lalu yang menemukan dan mengatakan, oke, kita tahu bahwa dari pihak NATO tentu saja bahaya selalu ditekankan. Dan bahwa penelitian juga sangat fokus pada bagaimana sebenarnya dari pihak Rusia bekerja dengan propaganda, bagaimana dari pihak Tiongkok bekerja dengan propaganda. von chinesischer Seite mit Propaganda gearbeitet. Aber wir blicken jetzt mal in unserer Studie genau auf Namun, dalam studi kami melihat secara spesifik pada pertanyaan yang baru saja Anda ajukan dan melihat bagaimana sebenarnya NATO melakukannya dan bagaimana struktur lanskap pers kita di sini. Serta bagaimana caranya agar informasi ini dapat mencapai masyarakat sesuai dengan kepentingan NATO. Mereka menemukan bahwa ada jaringan think tank atau lembaga pemikir yang menyediakan para ahli yang dapat tampil di acara bincang-bincang dan sebagainya. Artinya, yang dimelakukan rebostion stiro bawon, nabdifiti di sebretno, ini bisa mai petunjuk. Penunjuk lain saya katakan, kita melihat pada integrity initiative ini. Da müssen wir auf diese Integrity Initiative blicken. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ini adalah topik yang sangat menarik. Pada dasarnya, ini adalah jaringan dari dinas rahasia, militer, pakar, jurnalis, dan jurnalis wanita, yang awalnya berbasis di Inggris, didanai antara lain oleh Facebook, juga oleh NATO, dan juga oleh Kementerian Inggris. Mereka sebenarnya memindai lanskap pers di Rusia. Dan dari lanskap pers ini, dari semua laporan yang datang dari Rusia, mereka menyaring yang sangat kritis terhadap Rusia dan membuat Rusia terlihat dalam cahaya yang buruk. Jadi misalnya ketika seorang kritikus pemerintah ditangkap, ketika ada demo yang kritis terhadap pemerintah yang ditekan, atau apapun, ketika ada skandal politik. Was auch immer, wenn es einen politischen Skandal gab. Und diese Meldungen wurden gefiltert und wurden bei uns dann gezielt verstärkt. Laporan-laporan ini disaring dan kemudian sengaja dibesar-besarkan di sini dan seolah-olah dimainkan ke seluruh lanskap pers. Tujuannya sederhana, kata kunci manipulasi budaya. Mereka ingin membuat Rusia terlihat seburuk mungkin dari pihak NATO, agar citra Rusia di mata masyarakat kita menjadi negatif. Hal ini terungkap karena mereka memperluas jangkauan. Mereka kemudian membentuk kelompok di negara lain, karena mereka tidak hanya melaporkan hal-hal negatif tentang Rusia, tetapi merupakan autentik mafikan sprengt, yang reduskevayal dengan batas illegalis. Was natürlich schon sehr, sehr nah an der Grenze zur Illegalität auch ist. Sie haben zum Beispiel Jeremy Corbyn. Mereka memiliki contoh seperti Jeremy Corbyn, yang ada di Britania Raya, yang dinilai terlalu ramah terhadap Rusia, dan kemudian dia diserang secara tidak langsung. Jadi, Integrity Initiative tidak mengatakan, halo, ini kami, Integrity Initiative, Jeremy Corbyn itu jahat. Melainkan mereka menemukan para ahli. Mereka menemukan surat kabar yang kemudian menulis laporan. Jeremy Corbyn adalah idiot yang berguna bagi Putin, karena dia mendukung Rusia. Weil er viel zu russlandfreundlich ist. In Spanien war das Pedro Baños, der dann ins Visier gekommen Di Spanyol, itu adalah Pedro Baños yang kemudian menjadi sorotan. Dan dengan kampanye pencemaran nama baik, harus dikatakan secara terbuka, berhasil menyingkirkan politisi yang tidak disukai. Hal ini terungkap pada tahun 2012, tetapi tidak benar-benar dijelaskan, dan kemudian Integrity Initiative sebenarnya menghilang lagi. Saat ini, jika Anda melihat akun Twitternya, itu adalah akun yang ditangguhkan, atau bekas akun. Namun, ini adalah dua kemungkinan cara bekerja dengan jaringan, dengan think tank, dan ini adalah hasil studi yang kami miliki saat ini, dan penelitian lebih lanjut jelas diperlukan. Und werden diese Netzwerke und apakah jaringan-jaringan ini, dan banyak orang juga menyadari, yang katakanlah melihat media sosial kritis, bahwa ada hubungan di sini yang terutama berfungsi melalui aliran uang. Jadi mungkin wilayah lain, tetapi mirip dengan think tank, LSM, yang kemudian sebagian mendapatkan dana dari tempat yang cukup sentral, juga dari AS atau dari dana Jerman. Tetapi ada banyak pelaku yang terlibat, yang bekerja di dalamnya. Bukan berarti NATO kemudian hanya memberikan dana dan membiarkan semuanya berjalan begitu saja.
Apakah kita juga berhadapan dengan fenomena di mana berbagai negara dan berbagai institusi sebenarnya lebih atau kurang sudah sepakat secara epistemik bahwa ya, kita harus memilikinya dan kemudian mengarah ke arah yang sama? Atau ada lebih banyak integrasi yang saat ini tidak bisa saya bayangkan? Noch mehr Integration da, von der ich mir im Moment nichts vorstellen kann. Also das sind mal die Forschungsergebnisse, die konkreten. Jadi ini adalah hasil penelitian yang konkret yang saya miliki. Dan yang tentu saja menarik perhatian saya adalah, saya kira poin ini juga dari Chomsky. Chomsky dan Herman mengembangkan model propaganda ini pada tahun 1988, di mana mereka memperkenalkan berbagai filter dan mengatakan bahwa realitas media yang akhirnya sampai kepada kita sangat-sangat terfilter. Dan salah satu dari filter ini adalah ideologi. Ini adalah perjuangan untuk dominasi interpretasi, narasi dominan yang didukung oleh banyak orang. Pada waktu ideologi masih perang antang tog seminit grove. Dan berkaitan laus thedu, it's meant at the first small step tracing. Mal interviewt worden und gefragt worden, stimmt denn das Modell jetzt noch? Und dann haben sie gesagt, na gut, jetzt haben wir halt eine andere Ideologie. Dan kemudian mereka berkata, baiklah, sekarang kita memiliki ideologi yang berbeda. Sekarang ideologinya adalah perang melawan teror. Dan hari ini tentu saja pertanyaannya adalah, apakah perang melawan corona termasuk dalam filter ini? Atau hanya perang melawan Rusia, perang melawan seorang Putin yang seolah-olah sedang mewujudkan keinginan ekspansinya dan keinginan imperialnya. Dan tampaknya memang ada poin bahwa sikap dasar ini tentu saja berlanjut. Ada artikel penelitian yang diterbitkan, di mana hal ini disebutkan sebagai kalimat pembuka. Sangat jelas, kita memiliki Rusia di sini yang berusaha untuk kekuatan imperial. Dan oleh karena itu diikuti dan bagaimana kita harus memimpin perang propaganda ini. Dan saya pikir, ini memang merupakan area yang pasti memainkan peran. Ein Bereich, der auf jeden Fall eine Rolle spielt, aber ich muss zugeben, da bin ich jetzt schon ein Stück weit auch am Namun, saya harus mengakui bahwa saya sekarang akan berspekulasi sedikit tentang bagaimana tepatnya jaringan-jaringan ini terlihat. Dan itu tentu saja juga masalahnya. Jika kita memikirkan operasi Mockingbird, CIA pada masa itu, masih di era Perang Dingin, di mana agen rahasia dan militer berusaha mempengaruhi pelaporan. Itu dilakukan secara rahasia, artinya mereka duduk di suatu tempat di ruang redaksi. Mereka sebagian memberikan informasi kepada jurnalis. Awalnya informasi tersebut benar, dan kemudian para jurnalis tentu saja mempercayai sumber informasi tersebut, dan kemudian ada informasi yang tidak lagi benar dan hanya manipulatif. Dan dengan demikian sangat-sangat sulit untuk dibuktikan. Jika kita meneliti lebih lanjut, kita tentu bisa melihat ke arah pasukan siber yang ada saat ini. Ini terungkap pada tahun 2008 atau 2009, ada sebuah laporan di surat kabar Swiss Tages-Anzeiger, di mana seorang redaktur merasa sangat kesal dan mengatakan bahwa dia tidak bisa bekerja dengan bebas karena Pentagon selalu mengawasinya. Kemudian terungkap bahwa ada 27.000 staf PR Pentagon yang terus-menerus mempengaruhi media. Jadi, andam nomikshur seperti yang disebutkan, jingan pengaruh. Dan nest itu kan magdole. Ja, hat man lange nichts mehr gehört und es kam ja dann vor 2 oder 3 Jahren. Dan kemudian, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, muncul laporan bahwa sekarang ada sebuah departemen rahasia Pentagon yang disebut sebagai tentara rahasia terbesar dalam sejarah umat manusia, menurut artikel ini. 60.000 staf PR Pentagon yang juga memiliki tugas untuk masuk ke jejaring sosial, membuat akun, memposting berita, mempengaruhi peliputan berita. Dan semua ini adalah poin-poin di mana saya katakan kita jelas sudah berhadapan dengan manipulasi besar-besaran terhadap lanskap media. Dan jika seseorang mau, mereka juga bisa melihat ke Forum Ekonomi Dunia sekarang. Tentara siber ini, yang sangat-sangat efisien, sudah dikenal luas. Mereka memiliki status sukarelawan informasi selama pandemi yang bertugas melawan disinformasi, berita palsu, dan sebagainya di internet. Dan sebagai ilmuwan, saya katakan, Anda juga tahu, kita harus benar-benar memperhatikan istilah-istilah ini. Apa sebenarnya disinformasi? Apa itu misinformasi? Ini tidak jelas. Tetapi dengan cara ini, selalu mungkin untuk memilih pengaruh kuat pada pelaporan publik. Dan implikasi tentang digital tentu saja langsung emerg. Wie
Etwas, was mir auffällt bei diesen Narrativen, und Sie Sesuatu yang saya perhatikan dalam narasi-narasi ini, dan Anda juga menggambarkannya dalam buku kedua Anda, yang akan kita bicarakan sebentar lagi, adalah salah satu pilar utama dari narasi ini adalah bahwa mereka sangat sederhana, sangat simplistis, ekstrem. Dan sesuatu yang kemudian terjadi adalah bahwa mereka juga seringkali saling bertentangan secara internal. Jadi misalnya dalam narasi perang melawan Rusia saat ini, dikatakan, di satu sisi, bahwa Rusia reside is bekamsini signed, sink fuegnuan ini. It's the break buat pada Uni Soviet, the Hitzberg. Existenz des Kontinents, also schlimmer als die Sowjetunion und so weiter. Gleichzeitig wurde dann aber über lange Zeit auch immer wieder gesagt. Pada saat yang sama, selama waktu yang lama, juga sering dikatakan bahwa tidak. Rusia lemah, tentaranya melarikan diri, mereka tidak bisa apa-apa, mereka adalah pecundang. Dan kedua hal ini harus dipercaya secara bersamaan. Ada kontradiksi serupa pada kasus corona, seperti vaksin menyelamatkan kita, tetapi setiap orang harus memilikinya. Jika tidak, itu tidak berguna. Ini adalah kontradiksi langsung, tetapi saya menyadari bahwa ini menjadi bagian dari dogma narasi. Mostly for mouth. A person mun mesti cara kerja slogan, itu psikologis. At apa kesenamahat hantu di dinding. Oder sehe ich hier Gespenst an der Wand? Nein, ich sehe es ganz genauso. Man kann es eigentlich Saya melihatnya persis sama. Sebenarnya, ini bisa dijelaskan dengan baik melalui Edward Bernays dan kesalahan konfirmasi ini. Saya pikir ini adalah poin penting dalam konteks ini yang kita bawa dalam diri kita. Kesalahan konfirmasi sebenarnya menyatakan bahwa kita semua dibangun sedemikian rupa sehingga kita menyortir informasi baru yang datang. Kita bertanya, apakah informasi baru ini sesuai dengan apa yang sudah saya ketahui? Atau apakah matentawan iktumlangan mengenal dari video? Itu sebagai fly step kita mengonfirm pesmawang you ketahui you. Muthor sepentes ekfog bagus cocok informahi tuib taubert its pew. tolle Information, habe ich wieder was gelernt. Wenn die dem widersprechen und wenn es so eine kognitive... Ketika hal itu bertentangan dan ada disonansi kognitif, ketika kita memikirkannya, kita cenderung untuk menolak informasi baru dan mengatakan, tidak, saya tidak tertarik, itu tidak relevan. Dan begitulah, diskursus rasional ini yang sebenarnya sangat penting dalam demokrasi. Dan seperti yang Anda katakan, bahwa kita bertukar pandangan tentang isu-isu kompleks, bahwa kita menyoroti berbagai aspek, bahwa kita secara terbuka mengemukakan argumen dan berdiskusi in sulit disdisi. Kismet saw all in the die grow fortune. Alle super ungerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Und ich meine, viele Zuseherinnen und Zuseher, die... Dan saya maksudkan, banyak penonton yang mendengarkan ini sekarang mungkin bertanya-tanya, seberapa sering kita benar-benar masuk ke dalam diskusi dan berkata, sekarang saya akan membiarkan diri saya sepenuhnya diyakinkan oleh kebalikannya. Atau kita masuk ke dalam diskusi dan berkata, saya tahu apa yang benar, dan saya akan meyakinkan lawan bicara saya bahwa dia salah. Dan begitulah kita semua. Dan kemudian menjadi sulit untuk melakukan pertukaran yang rasional. Dan disitulah di Fame, narasi sederhana ini, arena bermain emosional ini masuk. Dan kita sampai pada Bernays, yang sangat menyadari hal ini. Dia sudah mengatakan saat itu, jika kita percaya bahwa kita bisa meyakinkan orang secara rasional, maka kita salah. Kita harus bekerja secara emosional dalam propaganda, dan kemudian memiliki pesan emosional yang sangat sederhana. Simple emotionale Botschaften, wenn wir alleine mal bei den Narrativen bleiben, dann ist einfach nicht... Jika kita hanya berfokus pada narasi, maka ini hanyalah sebuah cerita di mana harus sangat jelas siapa musuhnya, siapa yang jahat saat ini. Jika itu tidak manusiawi, maka selalu ada semacam penilaian yang mendemonisasi. Presiden lawan sudah pasti dianggap sebagai iblis. Ini juga merupakan sebuah strategi. Kita sudah mengalaminya pada Perang Dunia Pertama. Dan seperti yang Anda katakan, kemudian kita memiliki narasi yang sangat sederhana, yang tidak terlalu masuk akal jika dilihat secara rasional. Pada Perang Dunia Pertama ada poster, misalnya di AS dari Komisi Kriel ini. Mereka memiliki wajah yang menyeramkan, benar-benar dengan gigi yang menyeringai, Ella. Dan mereka juga memakai helm, semacam Pickelhaube, yang seharusnya menggambarkan tentara Jerman. Pickelhaube, das sollten die deutschen Soldaten sein. Die hatten einen blutigen Knüppel in der Hand, die hatten eine Jungfrau. Mereka memegang pentungan berdarah di tangan. Mereka menggendong seorang perawan, dan kemudian dikatakan, itulah orang Jerman, dan sekarang pergi berperang. Dan jika kita bertanya secara rasional, tunggu sebentar, apakah ini masuk akal? Apakah pesan ini
bahwa kita berhadapan dengan binatang buas atau apakah mereka juga manusia? Apakah itu benar-benar benar? Artinya mereka runtuh ketika kita mengenali tekniknya. Ketika kita berpikir secara rasional, apakah itu benar-benar mungkin? Propaganda tidak berfungsi secara rasional. Ia berfungsi secara emosional. Ia langsung menyentuh perasaan. Narasi yang sangat sederhana, yang dapat kita serap dengan sangat cepat, di mana kita juga tidak memerlukan banyak usaha kognitif untuk menginternalisasi pesan-pesan tersebut. Dan justru karena itu, propaganda masih sangat efisien hingga saat ini. Deswegen ist sie auch heute noch so effizient. Vielleicht eine letzte Frage zu dem Thema, aber wie... Mungkin sa pertanyaan terakhir tentang ini fees. Stewi po kumamati small pahay, diti tabarik. Sebagai individu, itu tak hanya hawak with find thing sinful swing. Wie verteidigt man sich als Individuum gegen kognitive Kriegsführung? Also mir ist einfach wichtig, dass Jadi bagi saya penting bahwa, persis seperti yang Anda katakan sekarang, kepercayaan yang diperjuangkan ini berada di pusat perhatian. Perang kognitif selalu merupakan perjuangan untuk kepercayaan. Kepada siapa kita memberikan kepercayaan kita? Dan saya hanya mencoba memberikan kacamata ini kepada orang-orang. Bagaimana sebenarnya teknik-teknik ini bekerja? Dan kemudian orang-orang dapat memakainya seperti kacamata ketika mereka tahu bahwa propaganda sedang digunakan, bahwa dehumsai sedang degut. Saya memiliki efek mayoritas, di mana saya selalu mengklaim bahwa mayoritas sudah yakin dengan suatu hal tertentu. Saya memiliki tokoh otoritas, di mana saya mengatakan orang terkenal XY, ilmuwan yang sangat dihormati, politisi, siapapun juga mengata-kata. Politiker, wer auch immer sagt es auch. Und so kann man eigentlich so einen Werkzeug... Dan dengan demikian, seseorang sebenarnya dapat membangun semacam kotak alat manipulasi yang dalam kombinasi bekerja sangat-sangat kuat. Dan semakin banyak orang mengenal teknik-teknik ini, dan ini adalah perhatian besar bagi saya, semakin mereka dapat mempertanyakan teknik-teknik manipulasi ini. Mereka dapat menetralkan manipulasi jika kita menyadari bahwa perang kognitif selalu menginginkan persetujuan untuk tindakan perang. Ia ingin kita membawa citra musuh dalam diri kita, menyetujui pengiriman senjata, merasa baik ketika negara-negara tertentu didetek. Dan saya katakan, jika kita menyadari bahwa kekerasan perang, keran militer, kekuatan keras ini, tidak berarti menyelesaikan konflik. Ist nie ein Weg, Konflikte zu lösen. Die führt auch nicht zu mehr Demokratie, die führt auch nicht zu mehr Menschenrechten. Itu juga tidak mengarah pada lebih banyak demokrasi. Itu juga tidak mengarah pada lebih banyak hak asasi manusia. Tidak peduli cerita sederhana apa yang diceritakan, melainkan pada akhirnya selalu hanya mengarah pada penderitaan, kematian, trauma. Dan ketika kita juga menyadari bahwa teknik soft power ini, cara manipulatif dalam berinteraksi, pada akhirnya juga tidak mengarah pada lebih banyak demokrasi, tidak pada diskursus yang rasional, pada pertukaran pemikiran yang mendalam, bahwa kita harus memastikan untuk tidak merendahkan satu sama lain, tidak memanipulasi, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan bertanya dengan sangat hati-hati kepada siapa saya memberikan kepercayaan saya sekarang. Jika kita berhasil melakukan itu, maka kita telah menetralkan sebagian besar perang kognitif. Dan saya juga yakin bahwa kita bisa melakukannya. Saya senang pada saat kami bermain diskusi ini dengan optimis. Kami segera kembali ke bagian kedua. Zum zweiten Teil.